Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Bapak Ibu, menjagain hati kita, sikap hati kita, itu hal yang paling penting sekali. Karena kita pamsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Sikap hati ini yang tahu adalah hati kita sendiri dengan Roh Kudus. Kadang kita merendahkan orang lain sikap hati kita. Kadang kita mencemooh orang lain, apalagi keluar kata-kata yang menyakitin, melukai, menghina, menghujat, melabelin orang, merendahkan orang. Itu sudah sangat fatal sekali di hadapan Tuhan. Nah, sikap hati ini kita harus selaraskan dengan Tuhan supaya kita memiliki kemurnian. Kita melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat, sehingga kita tidak menghakimi orang lain, tapi kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di 2 Samuel 6. Bapak Ibu nanti baca seluruh perikop biar tahu isinya lebih utuh, tapi kita mau baca dari ayat yang ke-16. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dia hanya memandang rendah. Nah, kata memandang rendah ini dalam bahasa aslinya meremehkan, menghina, mencemooh, berpikir untuk menghina. Dan ini ternyata dipandang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun orangnya, kita tidak bisa memandang rendah, kita tidak bisa meremehkan orang, apalagi kita mencemooh. Kalau sudah mencemooh itu keluar kata-kata yang jahat, keluar hinaan, dan kita bisa memaki orang, merendahkan orang, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita mesti jagain hati kita, apalagi yang kita katain adalah anak Tuhan. Anak Tuhan ada Roh Kudus di dalamnya. Semua orang yang lahir baru, mereka adalah orang yang diurapin Tuhan. Tentunya ketika Bapak Ibu mengusir orang yang diurapin Tuhan, tentunya Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan Bapak Ibu. Kita mesti jagain hati kita, sikap kita. Dan kita lihat sekali, berapa kali saya melihat di media sosial, banyak sekali orang bisa bebas berkata-kata, bebas berucap, bebas memberi komentar, kritik yang menyakitkan. Bahkan kritiknya bukan membangun, tapi kritik yang merendahkan, melabelin orang, menyesat-nyesatkan orang, menghakimi orang semaunya sendiri. Sekarang adalah era media sosial, orang bisa sembarangan ngomong dan kadang memandang rendah orang lain. Dan Bapak Ibu, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita pelajarin dari apa yang dialami Musa, Harun, dan Miriam, padahal di depan mata mereka memang Musa mengambil perempuan Kus, dan itu menurut kakak dan enciknya si Musa ini berbuat tidak benar karena tidak tepat. Tetapi yang dilakukan Miriam dan Harun adalah menegur Musa dan memarahin Musa, dan ternyata di baliknya Tuhan marah terhadap Miriam dan Harun. Akhirnya apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Untungnya Harun pakai jubah kesulungan, pakai jubah imam sehingga bebas dari kusta. Dan ujungnya Miriam kena kusta dan perjalanan bangsa Israel terhenti. Nah, seringkali kita ini bertindak tanpa kita mengerti. Seringkali kita ini berkata-kata tanpa kita mengetahui. Kalau itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, perkataanmu akan mendatangkan kutuk. Sikap hatimu akan mendatangkan kutuk. Hati-hati dan jagain lidah bibirmu begitu rupa. Tidak hanya lidah bibir, sikap hatimu itu juga harus dijaga ini. Mikal tidak mengerti apa yang dilakukan Daud. Mikal tidak tahu apa yang dialami oleh Daud. Tujuannya Daud ngapain, Mikal tidak tahu. Tapi di dalam hatinya dia memandang rendah, dia menghina, dia meremehkan, dia berpikir untuk menghina. Wah, itu enggak layak, itu enggak benar. Masa raja menari-nari? Dan kelihatannya sih dalam penilaian manusia, raja menari-nari itu kan mempermalukan diri. Hilanglah nanti pamormu dan lain sebagainya. Secara perhitungan di otaknya Mikal, apa yang dilakukan Daud itu memang benar-benar enggak berkenan, dan itu menghina dirinya. Tapi ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu nanti baca
Di ayat yang ke-23 di 2 Samuel 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Dia tidak mendapat berkat, justru mendapat kutuk. Dalam perjanjian lama, ketika tidak mendapat keturunan, itu seperti kena kutuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi ketika sikap hati kita ini tidak benar. Apalagi jangan sembarang komentar, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang merendahkan orang lain, jangan mencap sesat orang lain kalau Bapak Ibu tidak ngerti apa yang mereka alami dan kita nggak pernah paham di balik semuanya itu. Jangan-jangan yang kita maki adalah itu sejalan dengan kehendak Tuhan dan kita berurusan dengan Tuhan. Makanya orang yang semakin kenal Tuhan, semakin berjalan dengan Tuhan itu semakin menjaga lidah bibirnya. Orang ini tidak bakalan sembarangan ngomong, menjaga hatinya begitu rupa. Tapi orang-orang yang biasanya hatinya ini belum dewasa di dalam Tuhan dan selalu merasa benar, merasa orang lain yang salah, biasanya merendahkan orang lain, ngomongnya sembarangan, merasa paling suci, merasa paling hebat. Hati-hati loh, di akhir zaman ini media sosial bekerja luar biasa sekali. Ini trennya media sosial. Orang bisa ngomong, bisa live streaming, orang bisa melakukan apa sajalah dan bisa speak up apa saja. Hati-hati, apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu komentarin, kalau itu benar-benar Bapak Ibu nggak ngerti, lebih baik diam. Saya tidak mau komentarin hamba Tuhan siapapun. Saya tidak mau komentarin sebut nama orang untuk mengomentarinya. Saya tidak mau. Saya lebih baik diam, saya jagain lidah bibir saya. Saya tidak mau menyakitin hati Tuhan. Biarlah penghukuman itu datangnya dari Tuhan. Kita dewasa rohani, Tuhan kasih discerning of the spirit. Kita dikasih kepekaan. Kalau itu tidak benar, ya kita simpan saja dalam hati. Kita serahkan sama Tuhan. Kita perlu doakan, tidak perlu kita gembar-gembor. Kita maki-maki, kita merendahkan orang lain, dan ujungnya hanya membuat Tuhan terluka saja. Buat apa? Karena kita ini, perjalanan kita, hidup kekristenan kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, bukan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, menjadi lebih benar dari orang lain. Coba sekarang kita lihat di Mazmur 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jangan ngomong jahat sama orang, jangan berkata jahat sama orang. Bapak Ibu, kita mesti belajar dari apa yang dialami Daud. Dia tahu persis loh, mertuanya sekaligus rajanya dulunya diurapin Tuhan, dipenuhi dengan Roh Allah. Dia melakukan banyak hal yang fatal di hadapan Tuhan. Roh Kudus undur daripada Saul dan dia langsung dirasuk roh jahat. Dan dia tahu persis, Daud tahu persis bahwa Saul sudah dirasuk roh jahat. Niatnya jahat. Dia membunuh Daud, tidak hanya membunuh sendirian, dia kejar Daud dengan seluruh tentara Israel. Tetapi berkali-kali Daud punya kesempatan untuk membunuh, melakukan, membalas dan lain sebagainya. Dia tidak mau lakukan. Dia tahu ini orang dulu diurapin Tuhan, sekalipun hari ini sudah kerasukan setan. Tapi dia tidak mau komentar apa-apa, dia tidak mau melakukan apa-apa, dan dia punya kesempatan untuk melakukan, untuk membunuh, menghabisi nyawanya, dan dia bisa langsung instan naik jadi raja karena dia diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tapi dia tidak melakukan. Dia jagain lidahnya, dia jagain sikap hatinya, dia jagain betul apapun yang dia mau kerjakan. Bahkan berkali-kali dia punya kesempatan, dia potong ujung jubahnya. Hatinya berdebar-debar. Dia tahu dia mengusik orang yang diurapi. Dia tahu ini tidak benar. Dia tahu hatinya sampai berdebar-debar. Dia jaga hati begitu rupa. Tapi hari ini orang bisa ngomong sembarangan, bisa memaki orang di media sosial, bisa merendahkan orang, bisa mencap sesat orang lain, bisa ngomentar semaunya sendiri. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita belajar dari Mikal. Ujung dari apa yang dilakukan Mikal, dia tidak punya anak sampai masa tuanya, sampai matinya pun. Artinya dia tidak dapat berkat. Bapak Ibu, lihat hatimu sendiri. Karena sikap hati kita, yang tahu adalah hati kita dengan Tuhan.
Kita lihat lagi di Amsal 18 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kencongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kesombongan, kecongkakan karena orang merasa dirinya hebat, karena orang merasa dirinya benar, karena merasa dirinya lebih di atas rata-rata, karena merasa dirinya paling berkenan di hadapan Tuhan. Makanya congkak, sombong, dan jahat. Bahkan mulutnya pun jahat. Dan ternyata Tuhan membenci kejahatan yang seperti itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di Amsal 21 ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik. Bapak Ibu, kalau hatimu penuh dengan kecongkakan, dengan penuh kesombongan, penuh dengan keangkuhan, Bapak Ibu termasuk orang fasik, itu menjadi pelita, menjadi kebanggaannya. Orang-orang fasik adalah congkak, sombong, belagu. Orang-orang ini merasa di atas rata-rata, bisa menjadi Tuhan buat orang lain, bisa hakimi, bisa tuding, bisa maki, bisa perkatakan semaunya sendiri. Kita lihat lagi di ayat yang ke-24 di Amsal 21. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Seperti si Mikal mencemooh Daud. Ketika Mikal mencemooh Daud, dan di ujungnya dia tidak diberkati. Nah, mata orang congkak, hati yang sombong menjadi pelitanya orang fasik, dan orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Karena biasanya orang yang sombong ini kurang ajar sekali. Dan ini menjadi kebanggaan buat orang-orang ini. Seperti pelita, seperti kebanggaan yang menyinari hatinya. Dia bisa kurang ajar sekali, dia bisa maki orang, tidak ada sopan santun, tidak ada tata keramanya. Dia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Biasanya orang ini sombong, keras kepala, belagu, susah ditegur, susah dinasihatin. Orang-orang seperti ini sebenarnya sedang menabur benih. Tinggal tunggu waktu dia akan bertemu dengan dan berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai memiliki sikap hati yang seperti itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat di Yesaya 2 ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi di hari itu. Di ujungnya orang yang kurang ajar, pencemooh, tukang menghina orang lain, yang hidup penuh keangkuhan, ujungnya akan direndahkan. Maka kita mesti belajar memiliki kerendahan hati, sikap hati. Jangan merasa hebat, diberkati sedikit sombong, merendahkan orang lain. Punya gelar bagus, punya gelar tinggi, merendahkan orang lain. Ini sikap hati ini yang tahu kita dengan Tuhan. Tapi kita akan berurusan langsung dengan Tuhan. Jagain hatimu. Ketika Bapak Ibu mungkin melihat orang lain, pendeta, teman sebayamu, istrimu, suamimu, atau orang di sekitarmu bikin kesalahan, dan dalam hatimu kamu merendahkan, kamu menghina, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tanpa sadari Bapak Ibu sombong. Bahkan ada beberapa orang sampai keluar perkataan yang merendahkan. Itu keangkuhan. Kesombongan yang terucap adalah kejatuhan yang sangat cepat sekali. Tinggal tunggu waktu saja. Karena manusia sombong akan direndahkan. Jangan merasa hebat. Bapak Ibu, kita ini sebenarnya tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa dan bukan siapa-siapa. Tapi seringkali kita meninggikan diri kita, merasa punya segala sesuatu, merasa bisa melakukan banyak hal. Dan Bapak Ibu, seringkali itu membuat orang jadi angkuh. Dan orang angkuh akan ditundukkan, dan manusia sombong akan direndahkan. Di Yesaya 2 ayat yang ke-17, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang angkuh akan direndahkan. Ya, hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Ini satu perikop di Yesaya pasal yang kedua. Di satu pasal, 2 ayat ngomong yang sama. Ini penting sekali, dan ini akan terjadi bagi orang-orang yang tinggi hati,
Orang yang tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Belajar merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Belajar tunduk di hadapan Tuhan. Belajar memberi diri, menjadi orang yang mau menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat di Yesaya 5 ayat yang ke-15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Orang yang sombong tinggal tunggu waktu. Saya memperhatikan di media sosial ada orang yang congkak, sombong, angkuhnya luar biasa. Saya mau melihat dalam waktu dekat ini pasti dia akan direndahkan. Dan kita mesti belajar dari hal-hal yang fatal seperti itu. Kita mesti belajar dari kesalahan orang lain supaya kita jangan melakukannya. Sekarang kita lihat lagi di Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau Bapak Ibu ngaku anak Tuhan, harusnya Bapak Ibu membenci kejahatan. Nah, Bapak Ibu harus benci dengan kesombongan, kecongkakan. Kalau ada orang sombong, Bapak Ibu tidak perlu dihakimi, didoakan. Jangan keluar kata-kata penghakiman merendahkan orang lain dari lidah bibirmu. Atau Bapak Ibu mesti koreksi dirimu sendiri, koreksi hatimu. Jangan sampai ada kecongkakan di dalam hatimu. Belajar. Saya mau belajar jagain hati saya. Jagain hati saya. Ada hal yang seperti itu membuat urapan di dalam diri kita itu bocor. Karena kita merendahkan orang lain. Kita menilai kita lebih hebat dari orang lain. Kita menghina orang lain. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan semua itu dari hati kita. Dan kita menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Di Amsal 21 ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Yang menerangi orang fasik adalah dosanya. Orang fasik ini ngerti firman loh, ngerti kebenaran, tapi tidak melakukannya. Justru malah sebaliknya, melakukan yang sebaliknya, dan itu jahat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Di Amsal 21 ayat yang ke-24, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jadi orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu sendiri, selidiki sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai kita didapatin memiliki sikap hati yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam sikap tindakan kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau didapatin menjadi orang yang semakin hari semakin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hidup kita semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sebab firman itu akan mengubahkan hati kita. Firman itu akan membuat hati kita diubahkan, dilembutkan. Orang yang berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, saya percaya akan dimerdekakan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan merubahkan hatimu dan membuat hidupmu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyerahkan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini jamah, dipulihkan, dilawan, dan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami semuanya. Semakin dibawa pada pusat kehendak-Mu. Berkati orang-orang yang hari ini sedang bergumul, sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah lahir, jadilah sembuh. Tuhan bikin terobosan, Tuhan bikin breakthrough. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go! Jesus
mimpi ketika saya berdoa. Ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the Jesus' name. Receive the Lord. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Dan kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin. Now, Jesus' name. Jesus' name. Kuasa mengalir. Now, Jesus' name. Kuasa. Go! Jesus' name. Receive the name. Receive the name. Go! Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa. Ibu Ingrid sama suaminya maju ke depan. Pak, saya mau catcher sama ibu, sini. Sini. Ibu Hanita sama suaminya maju ke depan, sini, 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 sini. Now, go! Angkat. Belakangnya ya. Buka tanganmu Pak. Kuat urapan ya. Go! Urapan hari ini powerful sekali. Urapan Tuhan turun ya. Go! Jesus. Bu, maju. Sini. 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 Gua nggak tahan hadirat Tuhan ya. Buka tanganmu Pak, dua-dua. Jesus name, receive the anointing. Urapan itu turun. Go, Jesus. Pak, Bu, Pak, sini, sini, sini. Jamai Ibu ya, go. Urapan itu turun. Receive. Bapak, nikmati hadirat itu Tuhan turun. Go, go, go. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Bapak nggak akan tahan dengan hadirat itu. Bapak tidak akan tahan dengan hadirat itu. Dalam nama Yesus, urapanmu, receive. Jesus name. Buka tanganmu. Tuhan jamah, urapan itu turun. Memenuhi. Go, 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 go. Bu Titi, sini Bu Titi. Saya mau doain Bu Titi. Cik Sian, maju ke depan. Saya mau doain Cik Sian. Tuhan, lihat hatinya, haus dan lapar dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat-Mu. Go. Now. Receive. Receive. Bulani, saya mau doain Bulani. Cik Sian, Tuhan jamah Ibu ini. Tuhan jamah Ibu. Tuhan jamah Ibu. Nah. Receive. Yang di ibu baju hitam. Breathe upon me. Breathe upon me. Breath of God. Tuhan jamah ibu ini. Jamah. Dalam hadirat-Mu penuhi dia. Sekarang. Nah. Jesus name. Jesus name. Kuat itu urapan. Receive. Yes. Receive. Yes. Mengalir.
kuasamu telah mengerti maksud Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Receive. Receive. Itu mamanya ya. Mamanya. Dari sini ya. Naralamu sanamu naranamu serialamu inanamu namu shananamu ini minyama dalammu ya musuh kami mengasihimu kami mencintaimu Tuhan Roh Kudus Roh Kudus naranamu senamu ribiki bibiamu namusu naralamu senamu riamu senamu tamu ibiri bigi bieratama naramu separia nalamaya rebebediamu angkat suaramu nyanyikan mazmur tinggikan raja di atas segala raja Allah yang perkasa we worship you, we adore you, we adore you, we worship you. Rialamase nianaramu, nibiki biribianamando rianamoso. Sanamoria Nicalamora namose nebereme miamonamo naramaya. We love you, we praise you. We love you, we praise you, we praise you, we praise you. Dari hati kami keluar nyanyian yang mengasihimu. Dari hati kami naikkan mazmur yang meninggikan namamu Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami mencintai
suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh hati kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Tapi dalam kedagingan kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari. Dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan datang